Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, kita bersyukur bahwa pagi ini kita kembali lagi di dalam Mazmur nih. Dan kita akan belajar yaitu mengenai tindakan Tuhan dahsyat. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 kita akan belajar saudara. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan punya tindakan dahsyat, maka tidak ada sesuatu yang membuat kita ragu, kita takut menghadapi apapun. Justru ini merupakan peluang untuk saudara dan saya mengalami kekuatan, kemenangan, bahkan jawaban yang dahsyat yang daripada Tuhan. Mari kita ikuti pembacaannya, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara, kita tahu cerita Yohanes 2 ini bicara mengenai ada kegiatan, ada pesta, dan di tengah-tengahnya kehabisan air anggur. Itu sesuatu yang harus dicari jalan keluarnya. Nah, kalau kita mengerti pagi ini, kita belajar mengenai tindakan Tuhan dahsyat, bahwa Tuhan juga melakukan di tengah-tengah peristiwa pernikahan di Kana. Dan saya percaya apapun yang kita alami, Tuhan pun akan mengerjakannya di tengah-tengah kita. Ketika kita menyadari Tuhan itu dahsyat, seringkali kita tidak berpikir dan menyangka bahwa ketika kita punya masalah, seolah-olah kita berpikir ada jawaban di luar sana. Ada sesuatu di tempat yang jauh, yang di luar jangkauan pikiran kita. Mungkin itu jawaban. Padahal saudara, tanpa kita sadari, ada sebenarnya jawaban itu tidak jauh-jauh. Ketika Tuhan bersama kita, pasti ada jawaban. Di mana ada Tuhan, di situ ada jalan keluar. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Masalahnya adalah seringkali kita lebih berpikir bahwa jawaban tidak ada di sekitar kita. Sama dengan orang-orang yang ada di pernikahan pesta di Kana ini. Panik, takut, kebingungan. Kita pun begitu mengalami persoalan-persoalan hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan setiap hari kita mengalami masalah, tetap datang sama Tuhan. Yakin ketika ada Tuhan pasti ada jawaban. Jawaban itu sebenarnya kalau kita belajar dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ini, tidak jauh saudara. Bukan di ujung, tetapi ada di tengah-tengah mereka. Mari perhatikan, ketika kita tahu tindakan Tuhan dahsyat, kita akan memahami dua perkara. Yang biasa jadi luar biasa kalau ada Tuhan Yesus, dan yang sedikit namun berdampak. Saudara kekasih, mari kita lihat kembali cerita ini. Ayat 6 tadi dikatakan bahwa di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Saudara, ada 6 tempayan. Jadi itu sudah ada di situ saudaraku, bukan jauh-jauh. Saudara, mungkin mereka berpikir bagaimana caranya, kita mesti beli di mana, cari di mana air anggur itu. Tetapi justru Tuhan melihat ketika Tuhan ada tindakan Tuhan dahsyat, Tuhan memberikan jawaban tidak jauh-jauh. Sama dengan kita. Ketika kita mengalami persoalan, masalah, justru di tengah-tengah masalah ada jalan keluar. Ada tindakan Tuhan yang dahsyat. Saudara, itu sebabnya Tuhan bilang, di situ ada 6 tempayan. Tuhan nggak suruh beli tempayan yang baru. Tuhan nggak suruh mencari tempayan-tempayan yang belum pernah dipakai, saudara. Sudah ada di situ. Artinya apa saudaraku? Yang biasa Tuhan akan jadikan hal yang luar biasa. Mungkin keadaanmu juga sepertinya orang biasa, nggak mampu untuk melakukan banyak hal. Tetapi kalau engkau punya Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan, percayalah pagi ini, tindakan Tuhan dahsyat, maka saudara akan melihat kekuatan mujizat terjadi. Saudara perhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Saudaraku, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, di sana dikatakan tempat yang dulu merupakan tempat-tempat reruntuhan, tempat tidak ada manusia, tidak ada hewan, bahkan dikatakan sunyi, dan tempat-tempat itu sepi, sudah sunyi, sepi. Kita bisa bayangkan tempat yang seperti apa saudaraku. Orang mungkin tidak mau ke sana. Orang mungkin disuruh juga biar dibayarin gratis, saudara, nggak akan pernah mau pergi. Kenapa? Karena tempatnya tidak menarik. Justru tempat-tempat seperti itu yang biasa-biasa Tuhan jadikan yang luar biasa. Perhatikan kalimat berikutnya, dikatakan bahwa kalau kita baca ayat 10-11 Yeremia 33 tadi, justru di tempat-tempat seperti itu akan terdengar suara kegirangan. Orang yang girang itu enggak saudaraku yang biasa saja ekspresinya, lepas saudara. Wah, sorak-sorai, ketawa. Saudara, kegirangan yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Dan dia akan melepaskan, meluap-luap. Ada orang-orang yang katanya suara
orang-orang bersyukur, orang-orang berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Bahkan yang lebih hebat lagi dikatakan ada suara pemulihan. Jadi orang-orang yang luar biasa akan menjadi orang yang biasa menjadi orang luar biasa. Tempat-tempat yang biasa menjadi tempat yang jadi luar biasa. Ketika apa? Ketika saudara menyadari Yesus ada di situ dan Tuhan ada di tengah-tengah persoalan kita. Ketika Tuhan di tengah-tengah persoalan kita, sesuatu terjadi di tengah-tengah kita. Dan percayalah hari ini, saudaraku, apapun keadaanmu yang biasa, ketika engkau melekat mencari Tuhan, menjadi hal yang luar biasa. Persoalanmu biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Maka akan terjadi perubahan, terjadi jawaban, terjadi jalan keluar yang hebat. Karena Tuhan sayang buat kita semua. Yang kedua, saudara, kita perhatikan di sana dikatakan bahwa sedikit namun berdampak. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 tadi dikatakan di situ bahwa di situ ada tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Satu tempayan isinya 2-3 buyung. Saudara, mungkin itu kecil jumlahnya. Untuk orang pesta yang banyak, saudara, mana mungkin mencukupi. Apalagi mereka minumnya namanya air anggur, apalagi air anggur yang terbaik, itu nggak mungkin cuma segelas. Ada yang terus minta tambah lagi karena yang terbaik. Pasti ingin menikmati terus. Karena itu merupakan fasilitas yang sudah disediakan di pesta itu. Saudara, tetapi kalau 2-3 buyung itu nggak cukup. Saudara, tetapi kita melihat justru yang tidak cukup ini Tuhan buat menjadi cukup. Yang ini yang saya bilang tadi bahwa sedikit namun bisa berdampak. Ketika kita sadar bahwa Tuhan kita tindakannya dahsyat, hari ini mari kita arahkan hati kita. Apapun keberadaan saudara, untuk engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percaya kepada firman-Nya. Bahwa ketika Yesus ada di tengah-tengah kita. Apapun keadaan mungkin berkata dengan ini bagaimana saya bisa mencukupinya. Dengan begini bagaimana saya bisa mampu melanjutkan bisnis saya. Dengan apa yang saya miliki bagaimana saya bisa mampu melayani. Saudara, ketika engkau sadar bukan hidupmu tetapi Tuhan yang dahsyat. Maka percayalah hidupmu akan diubah menjadi orang-orang yang berdampak. Mungkin sedikit pengaruhmu tetapi kuasa Tuhan melimpah. Mungkin kemampuan pengalamanmu saudaraku belum banyak. Tetapi kuasa ilahi yang turun mengurapi saudara. Itu akan melebihi segala kemampuanmu. Itu yang Paulus bilang, di saat aku lemah di situ aku kuat. Kenapa? Karena Tuhan melingkupi dengan kemuliaannya. Mari hari ini kita belajar, perhatikan saudara, ketika engkau terus menyerahkan itu menjadi Tuhan dipermuliakan. Walaupun sedikit, ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan jadikan itu berdampak. Contohnya adalah anak-anak Tuhan yang ada di Makedonia. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua dan yang ketiga, kalau kita perhatikan di sana saudara, mereka orang-orang yang tidak punya banyak kemampuan. Tetapi Tuhan ubah mereka karena Tuhan tindakannya dahsyat. Mereka menjadi orang-orang yang mengalami dampak, yang menjadi dampak dan berdampak dimanapun. Terutama bagi pelayanan Rasul Paulus dan orang-orang Kristen pada waktu itu. Gereja mula-mula. Kenapa saudara? Karena orang-orang ini dahsyat. Saya mau beritahu secara hidup mereka mengalami kekurangan. Secara ekonomi, finansial mereka tidak banyak saudara. Mereka mungkin belum berkecukupan, kekurangan. Ditambah lagi saudara pergumulannya adalah mereka mengalami penderitaan. Penderitaan yang bukannya ringan tetapi berat. Mereka mengalami pencobaan yang bukan kecil tetapi dahsyat. Bayang ditekan dengan penderitaan, ada pencobaan. Kemampuan mereka terbatas. Tetapi kalau kita lihat mereka menjadi orang yang berdampak. Perhatikan saudara, di situ dikatakan bahwa mereka saat mereka memberi, ya mereka tidak hanya memberi berdasar kemampuan mereka, tetapi ayatnya dibilang kalau ayat 3 dikatakan melampaui kemampuan mereka. Sampai Paulus bilang kita tercukupi, kita terberkati. Inilah yang dikatakan orang-orang yang punya kemampuan sedikit namun bisa berdampak. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, percayalah kuasa Tuhan selalu tersedia buat kita. Ketika saudara sadar Yesus tindakannya dahsyat, hari ini berkata terima kasih Tuhan, aku percaya ketika aku mengalami masalah maka jawabanku ada padamu. Dan jawabanku tidak jauh. Di hatiku ketika aku percaya, aku melihat pertolongan, mujizat terjadi buat kita semua. Sepanjang hari ini, apapun pergumulan kekasih-kekasih Tuhan, percayalah mujizat berkat Tuhan disediakan buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Amin.